jika BTC ini bisa mencapai 2 juta US dollar harganya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitcoin teman-teman ya. Jadi udah lama banget nih Didi nggak membahas Bitcoin atau induk kripto ini ya. Jadi ada news dan perkembangan apa mengenai Bitcoin teman-teman ya, nanti bakal Didi bahas semua di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sold. Oke, di sini dikutip dari bitcoin.com teman-teman ya. Kata Skip ya mengatakan penurunan inflasi AS itu hanya sementara cuy. Wow ya. Oke, jadi di sini menurut Steve ya mengatakan penurunan inflasi AS saat ini tuh hanya sementara cuy. Wah ya. Jadi memang kita ketahui teman ya, di bulan-bulan yang lalu Amerika itu telah menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point teman-teman ya. Dan itu menyebabkan hal yang positif mengenai ekonomi di Amerika, yang dimana tercatat kemarin teman ya ada penurunan inflasi di Amerika cuy. Oke, dan itu menyebabkan market cryptocurrency itu mengalami bullish teman-teman ya, hingga menyentuh level 24.000 bahkan sampai di 25.000 US dollar cuy. Nah, namun teman-teman ya, pihak Amerika itu atau pihak AS juga pernah menyatakan nih teman-teman ya, bahwa untuk kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point ini teman-teman ya, bisa jadi akan ditingkatkan ketika nantinya inflasi Amerika ini terulang kembali atau bahkan lebih besar gitu teman-teman ya. Nah, berhubung kemarin hasilnya bisa mengalami penurunan, makanya market crypto kemarin tuh sempat naik cuy. Nah, kali ini teman-teman menurut Peter Schiff nih memperingatkan AS menghadapi krisis keuangan besar-besaran ya. Katanya ekonom mengharapkan masalah yang jauh lebih besar daripada 2008 ya ketika default dimulai teman-teman ya. Oke, jadi Peter Schiff ini adalah seorang ekonom dan book emas katanya teman-teman. Dan pada minggu-minggu terakhir ini teman-teman ya, si Schiff ini menjelaskan nih, katanya dia itu yakin ya AS itu akan menghadapi krisis keuangan yang lebih buruk daripada resesi hebat pada tahun 2008 yang lalu teman-teman. Di sini kenapa si Chief ini cukup yakin ya AS akan menghadapi krisis keuangan yang hebat bahkan lebih buruk daripada tahun 2008 teman-teman ya. Menurut Chief teman-teman ya, dia itu menjelaskan katanya AS yang saat ini teman ya memiliki lebih banyak utang daripada AS di tahun 2008 yang lalu teman ya. Yang dimana tahun 2008 Amerika tuh mengalami resesi yang cukup hebat ya, padahal hutangnya itu tidak senumpuk yang sekarang. Apalagi hutang yang sekarang dialami Amerika itu cukup banyak teman ya. Bahkan kemarin itu sempat diberitakan juga di bulan-bulan yang lalu nih teman ya, Amerika itu katanya hampir tidak bisa membayar hutangnya sendiri gitu teman. Nah, makanya di sini Chief ini sangat yakin ya bahwa Amerika itu akan mengalami krisis keuangan yang lebih buruk daripada resesi hebat pada tahun 2008 yang lalu teman. Karena memang saat ini Amerika itu memiliki hutang yang cukup banyak daripada pada tahun 2008 yang lalu teman. Nah, misalkan nih prediksi atau keyakinan si Peter Schiff ini terjadi ya, akan nantinya AS itu menghadapi krisis keuangan besar-besaran yang bahkan lebih parah daripada tahun 2008 teman ya. Otomatis ada kemungkinan AS itu akan menaikkan suku bunganya lagi teman ya, untuk mengcover sebagian resesi hebat yang dikatakan oleh Peter Schiff ini teman. Misalkan nih Amerika menaikkan suku bunganya lagi, dan ini tentunya akan berdampak ke seluruh ekonomi global dan industri per cryptocurrency-an teman-teman ya. Apa dampaknya ke cryptocurrency teman ya? Ya ketika market global atau pasar global sudah mulai gonjang-ganjingnya, udah nggak kendali istilahnya teman ya, udah parah, otomatis jika memang ini terjadi ya, market cryptocurrency itu juga akan terkena dampaknya yang menyebabkan market itu bisa mengalami bearish yang cukup dalam cuy ya. Jadi mudah-mudahan sih apa yang diyakini oleh Peter Schiff ini tidak terjadi teman-teman ya. Karena jika memang ini terjadi ya, ini nggak hanya buruk untuk industri cryptocurrency ya, namun juga ekonomi secara global cuy. Oke, nah di sini teman ya, bos JP Morgan atau yang bernama Jamie Dimon teman ya memperingatkan sesuatu yang lebih buruk daripada resesi bisa datang cuy katanya. Wah, ini gambarnya
Amerika pecah gini teman ya, ke benderanya ya. Dimana di sini ya CEO JP Morgan atau Jamie Dimon ini membagikan sebuah prediksinya mengenai ekonomi di AS teman-teman. Dan menurutnya kemungkinan sesuatu yang lebih buruk itu akan terjadi teman ya, daripada resesi teman-teman. Ada awan badai, kata eksekutif ya, mengutip suku bunga, Kitty, minyak, Ukraina, perang, dan Cina teman. Jadi ini adalah beberapa masalah yang saat ini ya, yang mungkin memperkuat dugaan seorang bos JP Morgan atau yang bernama Jamie Dimon ini ya, memperkirakan bahwa ada kemungkinan ekonomi AS itu akan lebih buruk daripada resesi teman. Jadi ini bisa dibilang sentimen negatif banget mengenai pasar saat ini ya, yang dimana seseorang bos JP Morgan Jamie Dimon teman ya telah memperkirakan bahwa ekonomi AS itu intinya akan lebih buruk daripada resesi teman. Dan tadi juga seorang Peter Schiff juga memperingatkan AS ya, katanya akan menghadapi krisis keuangan besar-besaran nih teman ya. Tentunya ini nantinya akan menyebabkan tidak seimbangnya ekonomi global juga teman, yang tentunya berdampak banget ke market cryptocurrency teman. Ya mudah-mudahan ya entah prediksi Peter Schiff dan bos JP Morgan atau Jamie Dimon ini tidak terjadi teman. Oke, dan berikutnya di teman ya, di sini dikutip dari Cointelegraph teman ya. Katanya penambangan Bitcoin dengan biaya kurang dari 0,5% dari energi global jika BTC mencapai 2 juta dolar. Wow ya. Ini cukup menarik nih teman. Namun ini mengenai penambangan. Nah sebelumnya teman ya, Didi itu sudah menjelaskan ya mengenai penambangan atau mining dari Bitcoin ini teman ya, yang memang awal-awalnya menjadi kontroversi banget ya, karena penambangan Bitcoin ini membutuhkan daya yang cukup banyak yang katanya dapat mengakibatkan percepatan pemanasan global. Jadi intinya begitu. Namun makin kesini teman ya, untuk penambangan Bitcoin itu diinovasikan nih atau dikembangkan lagi teman-teman ya, dengan memakai seperti gas suar yang menghasilkan metana itu ya, dipakai untuk menambang Bitcoin, dan itu terbukti efektif mengurangi emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. Jadi intinya penambangan Bitcoin itu berdampak positif terhadap lingkungan ya, dengan memanfaatkan gas suar tersebut ya. Dan kemarin juga sudah diupdate mengenai penambangan Bitcoin yang sudah menggunakan inovasi tenaga surya ya, atau tenaga matahari dan tenaga angin teman-teman di Amerika Latin. Nah baru-baru ini teman ya, perusahaan riset dari analis kripto Archen Research teman ya, pada hari Senin itu dia merilis laporannya nih ya. Katanya di laporan tersebut memperkirakan perkembangan penggunaan energi Bitcoin menuju tahun 2040 cuy. Jadi di sini menurut analis Archen Research teman-teman ya, jika BTC itu harganya bisa mencapai 2 juta US dollar dalam 17 tahun mendatang teman-teman ya, katanya Bitcoin itu dapat mengkonsumsi sebesar 894 terawatt hours teman, atau TWh per tahunnya teman-teman ya. Ini cukup besar. Jadi lonjakan konsumsi listrik ini teman-teman ya, bisa dibilang 10 kali lipat dari level saat ini teman-teman ya, yang digunakan untuk mining atau penambangan Bitcoin. Namun meskipun cukup besar teman ya, konsumsi energi sebesar 894 terawatt hours atau TWh ini teman ya, ini tuh hanya mencakup 0,36% dari perkiraan konsumsi energi global pada tahun 2040 cuy. Jadi bisa diartikan ya, ketika nantinya 2040 harga BTC mencapai 2 juta US dollar teman-teman ya, jadi energi yang digunakan BTC untuk penambangan ini sebenarnya hanya 0,36% dari perkiraan konsumsi energi global ya. Jadi nggak ada 1%-nya dari konsumsi energi global teman-teman. Di tahun 2040 cuy. Jadi sebenarnya untuk penambangan Bitcoin ini cukup kecil teman ya, kalau dibandingkan dengan konsumsi energi global nantinya pada tahun 2040 ya, ketika nantinya harga BTC mencapai 2 juta US dollar teman ya. Nah kalau misalkan lebih bang gimana? Nah kalau misalkan lebih ya tentunya untuk konsumsi mining sendiri ya juga akan bertambah teman-teman. Nah diketahui teman ya, untuk saat ini berdasarkan konsumsi para miner teman ya, katanya itu membutuhkan 88 TWh dan harga energi rata-rata itu 50 dolar per MWh teman ya. Jadi bisa dibilang penambangan Bitcoin itu menghabiskan sekitar 50% dari pendapatan miningnya ya, untuk membayar keperluan atau kebutuhan energi dari penambangan Bitcoin teman-teman. Nah di sini juga dijelaskan nih, jika memang skenarionya itu tidak terlalu bullish ya untuk BTC teman-teman ya, itu juga akan
berdampak kepada rendahnya konsumsi energi yang digunakan untuk penambangan Bitcoin ya. Misalkan nih, di tahun 2040 harga BTC hanya mencapai 500.000 US dollar teman ya, maka Bitcoin itu hanya mengkonsumsi sebesar 220 TWh per tahun teman ya. Misalkan di tahun 2040 hanya 100.000 US dollar harga BTC teman ya, itu hanya mengkonsumsi sebesar 45 TWh per tahun teman ya. Namun kalau kita melihat dari halving ya teman ya, dimana halving ini nantinya akan pengurangan 50% dari hadiah blok penambang ya. Ini tuh biasanya menyebabkan kenaikan Bitcoin yang cukup signifikan teman ya. Makanya banyak para trader atau pemain kripto itu menunggu halving di tahun 2024 ya. Biasanya ledakannya itu di tahun 2025 cuy. Intinya teman ya, semakin harga Bitcoin itu naik teman ya, maka para miner ini membutuhkan energi yang bisa dibilang cukup banyak. Namun meskipun banyak teman ya, ini tuh hanya 0,36% dari perkiraan konsumsi energi global pada tahun 2040 ya. Ya mudah-mudahan sih sebelum tahun 2040 teman ya, harga Bitcoin tuh bisa mencapai 2 juta US dollar. Amin. Bisa bayangin gak sih ya, harga BTC sampai 2 juta US dollar sebelum tahun 2040 ya. Gimana harga altcoin teman ya kalau harga BTC sudah mencapai harga tersebut teman ya. Kalian bisa kaya mendadak jika memiliki koin-koin yang sekiranya potensi banget untuk kalian hot saat ini teman. Oke, jadi itu tadi teman ya, updatean news mengenai Bitcoin teman ya. Dari mulai pattern script yang memperingatkan AS menghadapi krisis keuangan besar-besaran teman ya, bahkan katanya lebih parah daripada tahun 2008 teman ya. Dan tadi juga seorang bos JP Morgan atau yang bernama Jamie Dimon juga memperingatkan itu bahwa ekonomi AS itu akan kemungkinan menjadi lebih buruk daripada resesi ya teman. Jadi ini cukup sentimen negatif banget untuk perekonomian global juga teman ya. Karena jika Amerika itu menaikkan suku bunga, tentunya itu cukup berdampak banget pada ekonomi global dan dunia perkriptokaransian lah teman-teman. Oke, dan tadi juga Didi sudah membahas mengenai penambangan Bitcoin teman-teman ya. Katanya di tahun 2040 jika BTC ini bisa mencapai 2 juta US dollar harganya teman-teman ya, ini hanya memerlukan sebesar 0,36% dari perkiraan konsumsi energi global pada tahun 2040 teman-teman ya. Yang mudah-mudahan sih Didi berharapnya sebelum tahun 2040 ya, di tahun 2035 kayak ya, BTC itu bisa seharga 2 juta US dollar. Amin ya. Oke, jadi itu tadi updatean news mengenai BTC. So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.